Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah handphone. Ini Redmi 12. Nah, ini tuh gue kemarin beli untuk mami gue ya. Dan kenapa gue beli ini? Karena menurut gue sih ini cocok untuk kebutuhan mama gue. Jadi, balik lagi kita beli handphone jangan yang terlalu berlebihan juga. Karena kalau misalnya fiturnya berlebihan tapi nggak kepake juga untuk apa gitu kan. Nah, jadi singkat cerita karena handphone mama gue kebetulan udah agak-agak lemot dan baterainya udah mulai ngedrop karena udah cukup lama juga sebelumnya pakai Xiaomi yang Note 5 kalau nggak salah. Nah, jadi tujuannya ganti HP memang pengen yang layarnya lebih gede, terus baterainya lebih awet, dan yang pasti nggak lemot ya. Nah, tadi dari awal gue udah capture beberapa screenshot dari websitenya Xiaomi yang menunjukkan fitur-fitur utama apa aja sih yang ada di handphone ini. Nah, ini kita coba bahas singkat aja. Yang pertama punya 3 kamera, kamera utama, kamera ultrawide, dan juga kamera makro. Untuk kamera depannya 8 megapiksel, dan untuk prosesornya ini udah pakai MediaTek Helio G88 dengan teknologinya itu 12 nanometer. Nah, ini tuh udah octa-core ya. Kemudian untuk ukuran layarnya 6,79 inci, tipenya masih LCD tapi resolusinya ini udah high res ya karena udah Full HD+. Dan refresh rate-nya juga udah 90 Hz. Nah, ini handphone juga udah tahan cipratan air dan debu dengan IP ratingnya 5.3. Dan untuk baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan pengisian daya 18 watt. Kita mulai unboxing aja. Ini untuk boxnya ya, ini gue beli yang garansi resmi dari Xiaomi. Ini belinya juga di official store, jadi udah pasti terjamin soal produk dan garansinya. Ini dia kurang lebih untuk desain boxnya ya. Di bagian depannya itu ada gambar dari handphonenya. Di sampingnya cuma ada Redmi 12. Di sebelah sini ada beberapa fitur utama dari handphone ini. Oh ya, untuk Redmi 12 ini punya garansi ternyata 15 bulan ya, bukan 1 tahun, tapi 1 tahun 3 bulan. Lumayan lah ya, ada ekstra 3 bulan. Di belakang sini ada lagi fitur-fitur utama dari handphone ini, bisa dibaca langsung aja. Redmi 12 ini punya 3 pilihan warna, tapi ini gue pilih yang Polar Silver 8GB untuk RAM-nya dan 128GB untuk storage-nya. Ada juga pilihan yang storage 256GB, tapi untuk kebutuhan mama gua kayaknya yang 128 aja udah cukup banget. Begitu buka, ini langsung handphonenya di paling atas. Ini masih terlindung plastik dan ada lagi fitur-fitur utamanya di depannya. Next dibuka lagi, ini ada separatornya. Di baliknya ada SIM ejector ya. Dan ini kalau misalnya kita buka, ini ternyata kita dapat soft case dan ada thank you card. Ini ada buku panduan juga yang panduan singkat gitu ya, jadi ini memang tipis banget. Kemudian di sini ada ketentuan mengenai garansinya. Dan ini dapat soft case juga yang menurut gua kualitasnya cukup baik ya. Ini soft case transparan, di bagian belakangnya itu lebih kayak doff gitu ya. Dan asiknya ini handphone masih dapat kepala charger. Ini dapat kabel charger juga. Ini kabel charger Type C. Ini masih yang Type A to Type C ya.
jadi belum Type-C to Type-C. Ini dapat kepala chargernya yang 22,5 watt ya. Oke, nggak ada apa-apa lagi di dalam dusnya. Sekarang kita mau lihat handphonenya ya. Nah, ini waktu kita beli udah dapat screen protector terpasang ya. Jadi nggak usah beli dulu. Kita bisa pakai dulu yang udah ketempel aja. Desain ini gue suka ya, karena untuk kelas 2 juta ini desainnya minimalis. Desain sampingnya itu udah kayak model-model aluminium, dan di bagian depan juga ini bezelnya tipis, hanya ada titik kamera aja di depan. Ini sampingnya juga udah brush aluminium gitu ya. Di situ ada slot SIM card tadi. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol volume up down dan juga tombol power yang berikut fingerprint ya. Di bagian bawah ada slot USB Type-C, ada lubang speaker dan lubang mic. Di atas ada IR blaster. Untuk kamera belakang ini ada 3 ya. Yang kamera utama tadi ultrawide dan juga kamera makro. Kemudian ada flash juga. Ini yang polar silver itu belakangnya tuh kayak ada aksen-aksen pelangi gitu ya. Jadi bagus sih menurut gue, ini bener-bener di belakang itu keren gitu. Ini udah pakai MIUI 14 ya. Nah, ini gue mau coba pakein ke soft case-nya. Ini pas banget sih. Lumayan lah ngirit-ngirit kalau teman-teman baru beli handphone kan kayak males keluar duit lagi. Ini udah dapet soft case-nya. Nah, ini untuk SIM tray-nya ini dual, tapi yang satu itu hybrid ya, bisa diisi SIM card atau pakai micro SD. Makanya ini gue pilih yang 128 GB aja, karena kalau memang urgent perlu nambah tinggal beli. Ini gue mau nunjukin beberapa hasil foto dan video dari Redmi 12 ini. Menurut gue sih ini untuk dalam kondisi cahaya yang cukup, ini hasilnya tajam ya. Bahkan untuk kamera makronya ini juga tajam. Cuman mungkin kalau di kondisi low light ya wajar ya, kalau misalnya HP harga segini kameranya kayak nggak terlalu bagus kalau low light. Tapi kalau di cahaya cukup ini oke banget sih. Ya seenggaknya ini cocok sih untuk kebutuhan mama gua, karena beliau juga agak jarang sih foto-foto kayak gini. Dan untuk kamera ini sepertinya sih belum ada stabilization ya, karena gua sempet coba juga ini waktu itu keadaan di dalam mobil, dan ternyata goyangannya cukup kerasa ya shake-nya. Berarti ini kayaknya belum ada stabilization. Ya balik lagi ya, untuk kebutuhan standar banget sih ini handphone. Kayak untuk browsing, untuk WhatsApp, untuk akses YouTube, dengerin musik, atau mungkin kamera untuk foto-foto biasa, video biasa, ini udah memadai banget sih. Mungkin segitu dulu aja untuk review Redmi 12. Maklum gue bukan reviewer handphone profesional, jadi gue hanya berdasarkan pengalaman pribadi aja, apalagi nih handphone juga bukan gue pakai sendiri ya, dan setelah gue nanya ke mama gue juga dia puas untuk kualitas handphonenya. Oh ya, pastiin teman-teman beli di official store, jangan tergiur harga lebih murah karena takutnya dapat barang yang bukan Redmi 12. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.